Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Seperti yang kita ketahui, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat keselamatan, sehingga kita pada hari ini, pada detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hikmah di balik musibah. Jadi teman-teman, kita flashback ya ke 1 tahun yang lalu, pada saat kita awal tahun 2020 kita sudah diuji dengan musibah banjir, seperti yang kita rasakan ya, khususnya teman-teman RTQ saat di rumah tahfiz Pamulang dulu. Allah menguji kita dengan adanya banjir. Terus ada juga beberapa hari yang lalu, pada saat tahun baru 2021 juga kita sudah diuji oleh beberapa musibah, antara lain yang pertama jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182, terus juga diambilnya para ulama, guru kita, seperti yang belum lama Syekh Ali Jaber dan beberapa ulama yang lainnya telah Allah panggil dari dunia ini. Juga adanya musibah banjir bandang di Kalimantan, gempa bumi di Sulawesi, dan juga ada bencana banjir bandang juga di daerah Bogor, yaitu Gunung Mas, dan beberapa musibah lainnya yang terjadi di Indonesia, negara tercinta kita ini. Kita ada baiknya berdoa agar Allah segera mengangkat segala musibah, dan juga semoga Allah segera mengangkat COVID atau virus corona dari bumi ini. Nah teman-teman, di balik musibah ini pasti ada hikmahnya yang dapat kita ambil. Nah di sini saya akan membahas apa aja sih hikmah di balik semua musibah atau ujian yang Allah datangkan kepada kita. Pasti Allah mendatangkan musibah ini bukan kayak nggak ada maksudnya, tapi Allah di sini mengajarkan kita agar kita bisa mengambil hikmah dari segala musibah yang Allah berikan. Nah, seperti kita tahu, pasti Allah tuh menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah, pokoknya di ayat terakhir surat Al-Baqarah, Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya. Jadi teman-teman, kita sepatutnya untuk selalu bersabar akan ujian yang Allah berikan ini. Kita harus yakin bahwa di balik musibah ini akan ada hal indah nantinya. Kita harus meyakini itu. Nah, jadi teman-teman, musibah itu pada dasarnya merupakan sesuatu yang begitu akrab dengan kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih musibah kita
nggak mau musibah ini nggak mau musibah itu kita nggak bisa memilih. Itu semua sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adakah orang yang tidak pernah mendapatkan musibah? Pasti tidak ada, karena setiap muslim pasti, setiap orang pun juga pasti akan mendapatkan musibah atau ujian. Nah, terus musibah itu adalah salah satu bentuk ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Seperti halnya nih teman-teman, misalkan kita SD, kita kelas 5 SD, terus kita akan naik ke kelas 6 SD. Nah, pasti pada proses itu kita akan mengalami ujian-ujian. Gak mungkin kita datang-datang kelas 5 tiba-tiba kelas 6 tanpa ada ujian. Enggak kan teman-teman? Apalagi kalau misalkan kita kelas 6 SD. Nah kan dari 6 SD kita pasti akan ke SMP. Nah, kita kan sudah mengalami kan masa-masa ujian. Pasti ada kayak ujian tulis, ujian lisan, ujian praktek. Nah, itu kan itu ujian kecil. Itu pasti akan kita lalui oleh setiap manusia. Nah, juga uh, ujian ini merupakan sunatullah yang berlaku atas para hambanya. Ia bukan berlaku pada orang-orang yang lalai dan jauh dari nilai-nilai agama saja, namun ujian juga menimpa orang-orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa. Bahkan semakin tinggi kedudukan seorang hamba di sisi Allah, maka semakin berat ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, karena dia akan menguji keimanan dan ketabahan hamba yang dicintainya. Nah, seperti yang tadi saya bilangin kan, saya paparkan di atas, sebagai contohnya itu bangsa kita ini, kita sedang diuji oleh berbagai musibah kan. Akan tetapi dengan musibah itu semestinya mendongkrak kualitas keimanan dan mengantarkan pada keberkahan, ternyata sering membawa kepada murka Allah. Tak lain karena orang yang tertimpa musibah tak mampu bersikap benar saat menghadapinya. Karena emang sih tidak munafik ya teman-teman, pasti saat kita mengalami musibah pasti ada rasa mengeluh, rasa sedih gitu. Tapi jangan lupa untuk selalu bersabar dan bersyukur. Nah, kita masuk sesungguhnya ya teman-teman, di balik musibah itu terdapat hikmah dan pelajaran yang banyak bagi mereka yang bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan itu semua untuk hambanya. Di antaranya hikmah-hikmah yang bisa kita petik antara lain, yang pertama, musibah akan mendidik jiwa dan menyucikan dari dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya, apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Nah, dalam ayat ini terdapat kabar gembira sekaligus ancaman jika kita mengetahui bahwa musibah yang kita alami adalah merupakan hukuman atas dosa-dosa kita, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada penyakit, kesedihan dan bahaya yang menimpa seorang mukmin hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dengan semua itu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang kedua hikmah yang dapat kita ambil adalah mendapatkan kebahagiaan atau pahala tak terhingga di akhirat kelak. Nah, itu merupakan balasan dari musibah yang diderita oleh seorang hamba sewaktu di dunia. Sebab kegetiran hidup yang dirasakan seorang hamba ketika di dunia akan berubah menjadi kenikmatan di akhirat dan sebaliknya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dan dalam hadis lain disebutkan yang artinya kematian adalah hiburan bagi orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Abi dan Ad-Dunya dengan sanad hasan. Nah, yang ketiga, ujian ini sebagai parameter kesabaran seorang hamba. Sebagaimana dituturkan
bahwa seandainya tidak ada ujian, maka tidak akan tampak keutamaan sabar. Apabila ada kesabaran, maka akan muncul segala macam kebaikan yang menyertainya. Namun jika tidak ada kesabaran, maka akan lenyap pula kebaikan itu. Anas radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis secara marfu yang artinya, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya dengan cobaan. Barang siapa yang ridho atas cobaan tersebut, maka dia mendapat keridhaan Allah, dan barang siapa yang berkeluh kesah atau marah, maka ia akan mendapatkan murka Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah, terus apabila seorang hamba bersabar dan imannya tetap tegar, maka akan ditulis namanya dalam daftar orang-orang yang sabar. Apabila kesabaran itu memunculkan sikap ridho, maka ia akan ditulis dalam daftar orang-orang yang ridho. Dan jikalau memunculkan pujian atau syukur kepada Allah, maka dia akan ditulis namanya sebagai orang-orang yang bersyukur. Jika Allah mengaruniai sikap sabar dan syukur kepada seorang hamba, maka setiap ketetapan Allah yang berlaku padanya akan menjadi baik semuanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika memperoleh kelapangan lalu ia bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Dan jika ditimpa kesempitan lalu ia bersabar, maka itu pun baik baginya juga. Nah, jadi kesimpulan ya, jika kita sedang dirundung musibah, dirundung ujian, nah maka sikap kita sebagai orang yang mukmin atau beriman adalah dengan cara bersabar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.